Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Teman-teman, kali ini saya coba ajak kalian pergi lagi ke negara New Zealand, tepatnya kali ini ke kota Auckland. Nah, teman-teman, untuk diketahui, daerah Auckland ini atau kota Auckland ini sudah dihuni oleh suku-suku Maori dari abad ke-14 dan mulai ramai dikunjungi orang-orang Eropa pada abad ke-19. Dan kota ini pernah menjadi ibu kota dari negara New Zealand sebelum pindah ke kota Wellington. Selain objek wisata yang ada di kota Auckland, saya coba ajak kalian juga mengunjungi objek wisata yang ada di sekitar kota ini. Salah satunya lokasi syuting film The Hobbiton. Kira-kira seperti apa keseruan jalan-jalan di kota Auckland? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa jalan-jalan terus bersama dengan Prabu di video-video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke kota Auckland. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم تعرف إنجباسل السلام عليكم نجسا János Gyugat, Robor Zendevik. Manisma Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello， 大家好，欢迎来到中国。 Merhaba nasılsın Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Kota Auckland. Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara New Zealand dan juga kota Auckland. New Zealand atau Selandia Baru. Negara ini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudra Pasifik Selatan. Negara ini memiliki dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta satu pulau kecil yang berada paling selatan, yaitu Pulau Stewart. Selain itu, terdapat juga sekitar 600 pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Terlihat di peta, negara New Zealand berbatasan dengan Laut Tasman yang memisahkan antara negara New Zealand dengan benua Australia sejauh 2154 km di sisi barat laut. Di sisi utara terlihat negara-negara kepulauan seperti Republik Fiji, New Caledonia, dan Kerajaan Tonga. Dan di sisi selatan terdapat benua Antartika di kutub selatan. Sedangkan kota Auckland adalah kota metropolitan dan kota terpadat di New Zealand yang terletak di bagian utara dari Pulau Utara, tepatnya di antara Teluk Hauraki di sisi timur laut dan Pegunungan Hunua yang membentang di sisi tenggara, serta pegunungan yang lebih kecil dan hutan Riverhead di sisi barat laut. Sedangkan nun jauh di sisi barat terdapat Laut Tasman dan nun jauh di sisi timur terdapat Samudra Pasifik. Untuk populasi, kota Auckland mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.470.100 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sedangkan jumlah penduduk negara New Zealand saat ini sebesar 5.100.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan untuk luas kota Auckland memiliki luas 607,1 km persegi. Sedangkan untuk luas negara New Zealand adalah 268.021 km persegi. Nah, itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara New Zealand dan juga kota Auckland. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat tentang negara New Zealand dan juga kota Auckland. Di antara tahun 1250 hingga tahun 1300 adalah periode di mana orang-orang Polinesian berdatangan mencari daerah baru untuk menetap. Mereka berasal dari kawasan pulau-pulau yang tersebar di Laut Pasifik, yang pada hari ini adalah pulau-pulau seperti Pulau Samoa, Pulau Cook, Pulau Fiji, Pulau Tonga, Pulau Hawaii, dan lain-lain. Dan pada akhirnya mereka membentuk suku baru di New Zealand, yaitu suku Maori. Pada tahun 1642, seorang penjelajah dari Belanda yang bernama Abel Tasman menjadi orang pertama yang menemukan New Zealand. Setelah menyelesaikan misinya di benua Australia, beliau melanjutkan pelayaran dan akhirnya menemukan New Zealand. Namun kedatangan Abel Tasman mendapatkan penolakan keras dari suku Maori. Pada tahun 1769, bangsa Eropa kembali datang lagi ke New Zealand, yaitu dari Inggris yang dipimpin oleh James Cook. Kedatangan beliau membawa sebuah pembaruan kepada suku Maori, seperti perdagangan daging ikan paus dan singa laut, penggunaan peralatan dari besi, perkakas kayu, senjata, pembudidayaan kentang, dan lain-lain. Pada tahun 1840, perwakilan dari kerajaan Inggris dan kepala suku Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menyatakan kedaulatan Inggris atas pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1841, New Zealand menjadi koloni kerajaan Inggris.
Pada awal abad ke-19, para misionaris Kristen mulai menetap dan menyebarkan agama Kristen di New Zealand. Kemudian dilanjutkan di antara tahun 1840 hingga tahun 1865, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi. Antara lain, ditetapkannya kota Wellington sebagai ibu kota dari negara New Zealand, dan kemudian disusul gelombang kedatangan para imigran dari Inggris yang datang untuk menetap. Hari ini negara New Zealand adalah negara yang berbentuk kesatuan parlemen monarki konstitusional, di mana kekuasaan politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan wakilnya adalah Gubernur Jenderal. Sedangkan Ratu Elizabeth II adalah Ratu Negara. Selain itu, negara New Zealand merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Persemakmuran, ANZUS, juga Organization for Economic Cooperation and Development, ASEAN Plus 6, Asia Pacific Economic Cooperation, The Pacific Community, dan juga anggota The Pacific Islands Forum. Dan sekarang saya ajak kalian mengenal secara singkat kota Auckland, kota metropolitan yang modern dan penuh keceriaan. Pada tahun 1350, suku Maori mulai bermukim di sini. Mereka membangun desa-desa di sekitar gunung berapi yang memiliki tanah yang subur. Populasi suku Maori ketika itu diperkirakan mencapai sekitar 20.000 jiwa sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Namun peperangan antar suku menyebabkan populasi mereka relatif terus menurun. Setelah penandatanganan perjanjian Waitangi pada bulan Februari 1840, gubernur pertama New Zealand yaitu Kapten William Hobson memilih daerah ini sebagai ibu kota baru New Zealand dan mengambil nama Auckland sebagai penghormatan kepada mantan komandannya yaitu George Eden, Earl of Auckland. Tanah di mana kota Auckland dibangun merupakan hadiah dari suku lokal Maori yaitu Ngati Watua kepada sang gubernur, sebagai tanda niat tulus dan pengharapan bahwa kelak pembangunan kota ini akan menarik peluang dagang bagi suku Maori. Kota Auckland secara resmi dinyatakan sebagai ibu kota New Zealand pada tahun 1841. Namun pada tahun 1865, ibu kota New Zealand dipindahkan ke kota Wellington. Hal ini dipandang sebagai pilihan yang lebih baik sebagai ibu kota administratif karena kedekatannya dengan Pulau Selatan. Saat ini kota Auckland merupakan kota metropolitan dan wisata yang sangat terkenal di dunia karena menawarkan modernisasi dengan fasilitas yang lengkap serta keceriaan tersendiri di negara burung kiwi. Teman-teman, sekarang tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Auckland. Objek pertamanya adalah Sky Tower. Sky Tower adalah sebuah menara telekomunikasi dan observasi setinggi 328 meter yang terletak di kawasan CBD atau Central Business District di kota Auckland. Dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan pada tahun 1997, di mana merupakan bagian dari kompleks Sky City Casino. Saya ajak kalian langsung menuju ke Main Observation Deck di level 51 di ketinggian 186 meter, di mana kita dapat melihat pemandangan kota Auckland dan sekitarnya hingga 360 derajat. Di sini lantainya terbuat dari kaca tembus pandang sehingga kita bisa langsung melihat ke bawah. Ngeri nggak teman-teman? Dan bagi kalian yang ingin lunch atau dinner, di sini ada Orbit 360 Degree Dining Restaurant yang akan berputar 360 derajat setiap jamnya. Lokasinya berada di level 52 di ketinggian 190 meter. Di level 53 di ketinggian 192 meter masih ada sebuah restoran namanya The Sugar Club Restaurant. Selain itu ada juga Skywalk untuk berjalan, Sky Jump untuk melakukan bungee jumping, dan masih ada satu level lagi yang tertinggi di level 60 dengan ketinggian 220 meter. Nah, ini dia area observasi yang paling tinggi yang dinamai Sky Deck. Untuk diketahui, Sky Tower ini merupakan menara tertinggi di belahan bumi selatan dan nomor 27 di dunia. Setiap tahunnya diperkirakan sekitar 416.000 turis yang datang mengunjungi tower ini. Sekarang saya ajak kalian melintasi Auckland Harbour Bridge yang dibangun pada tahun 1954. Jembatan ini menghubungkan kota Auckland dengan kawasan North Shore yang semakin ramai dan terus berkembang dengan pelabuhan Waitemanya yang super sibuk. Jembatan ini diresmikan pada tahun 1959 dengan 4 jalur lalu lintas pada awalnya. Lalu pada tahun 1968 dengan seiringnya waktu berjalan, denyut nadi perekonomian menjadi lebih berkembang. Maka ditambahkan 2 jalur lagi menjadi total 6 jalur.
Dan terakhir di tahun 2016 ditambahkan juga jalur khusus untuk para pejalan kaki dan sepeda. Panjang jembatan ini adalah 1020 meter di ketinggian 43,27 meter di atas air laut. Menurut data di tahun 2019, dalam satu hari diperkirakan sekitar 170.000 kendaraan melintasi jembatan ini. Kita akan berhenti sejenak di Waitemata Harbor untuk menikmati keindahan Auckland Harbour Bridge dan kota Auckland sambil mengabadikan momen yang tak terlupakan. Dari Waitemata Harbor, kita teruskan acara jalan-jalan kita menuju Sea Life Kelly Tarleton Aquarium yang dibuka untuk umum sejak tahun 1985. Di sini saya ajak kalian untuk menambah wawasan tentang kehidupan dunia bawah laut. Akuarium ini berbentuk sebuah terowongan sepanjang 110 meter yang dibuat dari tangki penyimpanan limbah yang tidak digunakan sejak tahun 1960-an. Dan kemudian di tahun 1994, tempat ini diperluas dengan ruang pameran lainnya. Gagasan ini berasal dari Kelly Tarleton. Beliau adalah seorang arkeolog kelautan dan juga seorang penyelam dari New Zealand. Lahir di tahun 1937 dan wafat di tahun 1985. Terdapat lebih dari 1.800 makhluk laut yang dibagi ke dalam 5 area pameran yang dapat kita kunjungi, yaitu Antarctic Ice Adventure and Scott Bass. Di akuarium kaca ini terdapat burung-burung penguin dengan suhu ruangan yang telah disesuaikan dengan suhu di habitat aslinya. Selain itu, ada ruang pamer yang dipersembahkan untuk Kapten Robert Falcon, asal New Zealand yang melakukan perjalanan ke benua Antartika di Kutub Selatan pada tahun 1912. Kemudian ada Southern Ocean Discovery. Ruangan ini bertujuan untuk mendidik anak-anak tentang dunia laut dan kehidupan alam di benua Antartika sambil menghibur mereka. Lanjut lagi ada Stingray Bay. Di sini teman-teman terdapat 2 spesies ikan pari dan juga spesies ikan kecil lainnya. Untuk diketahui, satu ekor ikan pari memiliki berat hingga 250 kg dengan lebar sayap mencapai 2 meter. Lanjut lagi kita menuju Pacific Shark Zone dan Shipwreck Explorer. Inilah terowongan dengan panjang 110 meter di mana saya ajak kalian melewati 2 tangki raksasa yang masing-masing menampung sekitar 1 juta galon air. Tangki pertama atau tangki predator yang berisikan berbagai spesies ikan hiu, sedangkan tangki kedua berisikan aneka kawanan ikan. Dan terakhir adalah Fish Gallery and Sea Horse Kingdom. Area ini terdiri dari akuarium-akuarium kecil yang dibagi berdasarkan jenis hewan air atau hewan laut seperti ikan piranha, gurita, kuda laut, belut, udang karang, ikan buntal, dan lain-lain. Setelah puas berkeliling, kalian bisa singgah sejenak di toko souvenir yang mengarahkan kita ke pintu keluar. Lanjut lagi teman-teman, kali ini saya ajak kalian ke Mount Eden yang berada di sisi selatan dari kota Auckland, kurang lebih sekitar 8 km. Mount Eden berada di ketinggian 196 meter, di mana kita bisa menikmati keindahan panorama kota Auckland dan sekitarnya. Nama gunung ini diambil dari nama seorang bangsawan yang bernama George Eden yang bergelar Earl of Auckland. Pada awalnya kawasan Mount Eden ini merupakan kawasan yang subur, namun sayang sempat ditinggalkan oleh suku-suku Maori yang bertikai. Karena menjadi lahan yang tak bertuan, ketika para pendatang dari Irlandia dan Skotlandia tiba, kawasan ini mereka jadikan kawasan pertanian. Mount Eden juga mendapatkan julukan sebagai Home of Arts karena banyak seniman kreatif yang tinggal di sini. Dan tiba saatnya saya ajak kalian jalan-jalan di pusat kota Auckland. Kita akan menelusuri jalan-jalan utamanya yang ramai seperti High Street, Victoria Street West, Elliot Street, Federal Street, dan lain-lain.
di mana banyak sekali terdapat restoran Asia dan Western, kafe dan bar, pertokoan yang menjual kebutuhan fashion, souvenir, shopping mall, dan farmasi. Tak ketinggalan bagi kalian yang ingin mencoba keberuntungan, di atas meja kasino silakan temukan di Sky City Casino, tepatnya di sebelah Sky Tower. Terdapat juga beberapa bangunan penting seperti Ferry Building, bangunan yang megah di Prince Wharf yang dibangun pada tahun 1912 dengan gaya Inggris barok di depan pelabuhan. Lalu di dekatnya ada Chief Post Office yang dibangun pada tahun 1911. Ada juga Auckland Town Hall yang memiliki fasad marmer yang menawan. Kemudian St. Patrick's Cathedral yang dibangun pada tahun 1848, serta Auckland High Court yang terkenal karena tembok batanya yang didekorasi dengan indah, lengkap dengan menara dan gargoy yang dibuat seperti Kastil Warwick di Inggris. Oke teman-teman, acara bebas untuk berbelanja dan jalan-jalan di pusat kota Auckland dimulai. Keesokan harinya, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Hobbiton Movie Set yang berada di sebuah kota kecil namanya Mata-Mata. Berjarak sekitar 170 km atau 2 jam 30 menit berkendara dari kota Auckland ke arah tenggara. Kota ini menjadi terkenal sejak ditemukannya sebuah ranch pribadi milik Alexander and Family yang digunakan sebagai lokasi pengambilan film trilogi, yaitu Lord of the Ring di tahun 2001 hingga tahun 2003 dan The Hobbit di tahun 2012 hingga tahun 2014. Kedua film ini disutradarai oleh Peter Robert Jackson, sutradara film terlaris ketiga sepanjang masa yang berasal dari New Zealand dan diadaptasi dari karya novel dari pengarang Inggris yang bernama John Ronald Reuel Tolkien. Setelah kedua proyek film ini selesai, lokasi ini pun dialihfungsikan untuk bisnis pariwisata dan ternyata menjadi daya tarik luar biasa bagi para wisatawan. Sekitar 500.000 turis datang ke lokasi ini setiap tahunnya. Sekarang saya ajak kalian berkeliling mengunjungi spot-spot lokasi yang pernah digunakan sebagai lokasi syuting seperti Shire, yaitu daerah pedalaman yang dihuni secara eksklusif oleh para hobbit. Party Tree, sebuah pohon ek besar di tengah lapangan selatan dari Back End. Rumah dari Bilbo Baggins, salah satu hobbit dari Shire yang menjadi tokoh protagonis utama di dalam film The Hobbit, dan juga sekitar 44 rumah-rumah hobbit lainnya yang lucu dan unik. Terdapat juga pabrik Hobbiton dengan jembatan melengkung gandanya, serta penginapan naga hijau dan lain-lain. Silakan teman-teman menikmati suasana tempat ini yang sangat asri dan indah sekali. Dari Mata-Mata kita langsung menuju Waitomo Cave yang berjarak sekitar 103 km dengan durasi perjalanan selama 1 jam 30 menit. Nama Waitomo berasal dari bahasa Maori, di mana Wai artinya air dan Tomo artinya lubang. Tiba di lokasi, saya ajak kalian langsung menuju pintu masuknya, di mana kita akan memasuki Goa Batu Kapur dengan stalaktit dan stalagmitnya. Lalu kita akan naik perahu kecil untuk menyusuri danau di dalam goa sambil melihat langit-langit goa yang berkelap-kelip bagaikan bintang di langit. Goa-goa ini pertama kali dieksplorasi pada tahun 1887 oleh kepala suku Maori, yaitu Tane Tinorau, yang didampingi oleh seorang surveyor asal Inggris, Fred Mass. Sebelumnya penduduk lokal sudah mengetahui keberadaan goa-goa tersebut, namun belum pernah dieksplorasi secara intensif hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Tane Tinorau dan Fred Mass. Saat pertama kali mereka memasuki goa yang hari ini dikenal dengan Glowworm Grotto, mereka menemukan ribuan cahaya terang yang berkelap-kelip menghiasi langit-langit goa. Ternyata cahaya ini dihasilkan oleh ribuan cacing pendar. Sejak tahun 1889, Tane Tinorau telah membuka goa ini untuk turis yang diantar langsung oleh beliau dan Huti, istrinya. Pada tahun 1906, administrasi goa ini diambil alih oleh pemerintah. Hari ini banyak sekali staf yang dikerjakan di goa ini adalah keturunan langsung dari kepala suku Tane Tinorau. Berikutnya teman-teman, saya ajak kalian ke kota Rotorua, di mana kota ini terkenal dengan julukan The Sulphur City.
Secara geografis, kota ini terletak di kawasan gunung berapi. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengunjungi Te Puia Maori Culture Village. Lokasi ini merupakan kombinasi sebuah desa budaya suku Maori serta Kiwi Conservation Center di dalam kota Rotorua. Setibanya kita akan disambut dengan salam khas suku Maori yaitu hongi yang diperkenalkan oleh local guide dengan cara saling menempelkan hidung masing-masing. Kemudian kita akan diajak mengunjungi 3 area yaitu Maori Culture Village, Geothermal Park, dan Kiwi Conservation Center. Di bagian Maori Culture Village, kita dapat melihat beberapa rumah adat suku Maori yang menampilkan hasil keterampilan mereka dalam mengukir kayu, tulang, dan batu, serta juga hasil tenunan lengkap dengan pengrajin Maori yang sedang berkarya. Sedangkan di bagian Geothermal Park, kita diajak mengenal kota Rotorua yang berada di kawasan gunung api, di mana di dalamnya tersimpan panas bumi yang dipergunakan sebagai sarana untuk memasak atau pemanas. Di sini kita bisa menyaksikan geyser terbesar di New Zealand yang diberi nama Pohutu, yaitu semburan air panas bumi bercampur dengan lumpur seperti air mancur yang dapat mencapai hingga ketinggian 30 meter. Dan yang terakhir, saya ajak kalian mengintip burung malam kiwi, binatang yang menjadi lambang keramahan dari negara New Zealand di Kiwi Conservation Center. Malam harinya saya ajak kalian menyaksikan Maori Concert sambil menikmati santap malam ala Maori, yaitu Hangi Dinner di kota Rotorua. Acara ini umumnya diselenggarakan di hotel bertaraf internasional atau teater lokal yang merupakan pertunjukan kebudayaan suku Maori yang penuh semangat dengan menampilkan kostum, aksesoris, lagu, dan tarian khas mereka. Seperti tarian perang suku Maori yang menjadi tarian ritual bagi tim rugby nasional New Zealand yang dijuluki All Blacks. Untuk hidangan makan malam, kalian akan disuguhi makanan khas ala Maori yang dimasak dengan memanfaatkan panas bumi dengan cara menggali tanah hingga dalam, lalu diletakkan batu sebagai alas makanan. Kemudian makanan yang sudah disiapkan diletakkan di atas batu. Kemudian galian ditutup dengan tanah dan juga kain. Makanan yang dimasak antara lain jagung, daging ayam, daging sapi, kentang, wortel, kacang polong, labu, kubis, dan lain-lain. Dan sekarang tibalah kita di puncak akhir liburan dengan berkunjung ke Agrodome Farm yang berada di sisi utara kota Rotorua. Objek wisata ini memiliki luas 350 hektar, di mana kalian akan diajak mengikuti pertunjukan farm show, yaitu acara pencukuran bulu domba, kepatuhan anjing gembala di atas pentas, memerah susu sapi, dan memberi makan atau minum susu kepada anak domba. Selanjutnya, kalian juga berkesempatan mengunjungi perkebunan sambil mencoba jus buah kiwi dan madu manis. Lalu ke ruang perawatan bayi hewan, dan juga melihat hewan-hewan lain seperti alpaka, lama, burung onta yang akan menambah keceriaan hari ini. Terakhir, acara berbelanja aneka cindera mata di gift shop seperti kaos lucu, tapak meja, tempelan kulkas, gantungan kunci, dan lain-lain. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Auckland, gimana? Seru banget kan? Dan sekarang ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan sehubungan perjalanan kita di negara New Zealand. Untuk datang ke negara New Zealand harus punya visa New Zealand. Untuk pengurusan visa New Zealand ada 2 cara apply visa ke kedutaan New Zealand. Pertama, aplikasi manual atau on paper. Kedua, aplikasi online. Jika kalian melakukan aplikasi manual, kalian akan mendapatkan visa yang ditempelkan di paspor kalian dengan lama proses sekitar 7 hingga 10 hari kerja. Namun jika kalian memilih aplikasi online, visa kalian akan berupa electronic visa yang langsung terdaftar di sistem imigrasi negara New Zealand. Tidak ada stiker visa yang ditempelkan di paspor kalian dengan lama prosesnya sekitar 2 hingga 3 hari. Berikutnya kita bicara cuaca. Negara New Zealand memiliki 4 musim, di mana periodenya terbalik atau berlawanan dengan musim yang ada di benua Asia, Eropa, dan Amerika, yaitu musim dingin dimulai dari bulan Juni hingga bulan Agustus, musim semi dari bulan September hingga bulan November, musim panas dari bulan Desember hingga bulan Februari, dan musim gugur dari bulan Maret hingga bulan Mei. Iklim negara ini didominasi oleh suhu perairan sedang dengan suhu rata-rata tahunan berkisar dari 10 derajat Celcius di Pulau Selatan hingga 16 derajat Celcius di Pulau Utara. Kondisi iklim sangat bervariasi di seluruh wilayah negara New Zealand,
dari yang sangat basah di pantai barat Pulau Selatan hingga hampir semi kering di Otago Tengah dan cekungan Mackenzie di pedalaman Canterbury dan subtropis di Pulau Utara. Berikutnya kita bicara mata uang. Negara New Zealand menggunakan mata uang namanya New Zealand Dollar atau dengan kode NZD. Satu NZD kurang lebih sekitar Rp9.830. Namun pastikan teman-teman untuk mengecek kembali final rate-nya sebelum hari keberangkatan. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan kita di kota Auckland. Bagi kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran, kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.